Oke, kita balik lagi di acara ngoceh namanya. Jadi di talkshow, bukan talkshow sih, namanya podcast ya. Di podcast kali ini kita kasih nama tema ini adalah ngoceh. Ngoceh itu ngobrol, cerita, dan sharing. Nah, sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa teman-teman, biar channel ini bisa berkembang nantinya, silakan kalian share pada teman-teman kalian, dan silakan juga kalian subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang, memberikan informasi-informasi yang positif buat kalian semuanya. Oke, selamat sore Yuni. Sore. Oke, jadi saya hari ini kedatangan temen ya, kedatangan temen lama yang lama nggak ketemu, udah nggak tahu dia ngilang kemana, bikin janjinya juga susah mau ketemu hari ini, dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa ketemu hari ini. Halo Yuni, Halo. apa kabar? Oh, boleh ini salam? Iya gini aja ya, Oh, gitu. physical kan? Physical distancing ya. Kenalan dulu dong, siapa namanya, terus asal dari mana, profesinya apa gitu. Profesinya? Ya, namanya pendek aja Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Biasanya teman-teman sih panggilnya Yuni ya. Panggilnya Yuni. Nah, tapi juga ada yang Sri. Ada yang Sri. Tapi Sri atau Yuni? Sri Wahyuni. Ya. Sri Wahyuni aja, oke. Ya, Tapi terus? kalau yang biasa baru, teman baru biasanya panggilnya Sri. Hmm. Karena kan mungkin belum familiar. Tapi kalau yang teman-teman udah lama, itu panggilnya Yuni. Oh gitu, jadi lebih terbiasa dipanggil Yuni. Yuni ya gitu ya, termasuk aku juga panggil dirimu kan Yuni gitu ya. Oke. Yuni ini sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya pengangguran. Pengangguran. Yun, aku kalau nggak salah kepo nih. Kita tuh terakhir ketemu udah lama banget ya ini. Lama banget. Tahun berapa ya terakhir ini? 2000. Waktu masih di sana. Waktu masih kita di tempat, aku masih di tempat kerja yang lama kayak gitu ya, itu mungkin sekitar 2016 ya ini ya. Iya, iya. 2016 maybe ya, Kayaknya 2016 maybe. Oke. Oh, jadi udah cukup lama kita ketemu, dan saya sempat takjub. Oh iya gitu ya. Aku tuh takjub Yun ngelihat di sosial mediamu. Nah, ternyata seorang Yuni gitu kan, seorang Yuni yang dulu pernah ketemu sama saya. Nanti kita ceritain lah kisah-kisahnya Yuni gitu kan ya. Tahu-tahu sekarang sudah menjadi CEO ataupun owner, kalau saya nggak salah sebut, Bali Rattan Bag. Bener nggak? Oke, itu gimana ceritanya Yun? Kamu sampai bisa punya usaha Bali Rattan Bag dan bisa sesukses sekarang kayak sekarang ini? Sebenarnya nggak ujuk-ujuk langsung rattan bag ya. Iya, gimana tuh? Awalnya memang dari dulu kan orangnya kalau dilihat-lihat dari dulu memang nggak bisa ngomong di depan sama orang, apalagi di depan orang banyak gitu kan. Nah habis itu yang namanya kalau pernah kan satu kos sama temen tuh, temennya ini kan dia pintar jualan gini, terus pernah dia ngajain, tapi di rasa dalam diri tuh kayak malu, ada rasa suatu jualan atau menawarkan sesuatu itu malu gak orang. Nah kayak gitu. Habis itu semenjak ada kuliah kalau nggak salah internet marketing. Nah itu kan mau nggak mau harus jualan, menawarkan. Betul, nah betul. Awal pertama itu produk tas yang biasa disukai ibu-ibu, anak muda, pokoknya menengah ke atas lah. Nah kayak gitu. Aku itu jualannya nggak hard selling gitu loh. Jadi apapun yang aku pakai ternyata tetangga awalnya kok bagus, padahal udah aku pakai tapi mau dia beli. Nah kayak gitu kan. Habis itu coba nih dengan tas yang aku punya itu, kira-kira aku buat story WhatsApp. Manfaatin story WhatsApp kan teman-temannya banyak di sana tuh. Nah habis itu aku coba gimana sih cara aku ngobrol, cara aku menyampaikan ke orang itu, orang percaya nggak sih dengan apa yang aku sampaikan, kan coba. Nah ternyata ada yang interest, ada yang order satu. Kalau dirasa-rasa seminggu kok lumayan ya dapatnya. Padahal nggak kena, waktu ini masih kenal sih tetangga-tetangga, teman-teman kan yang dirasa-rasa kok enak dengan kayak gini, jualan menawarkan sesuatu dengan nggak hard selling, cuma yang dipakai aja orang udah interest. Nah gitu kan, jadi di awal tuh dari situ dulu kita melihat suatu produk itu bagus, dan ternyata memang orang juga suka dan orang itu juga bagus. Nah dari situ habis itu terus lanjut kok seneng sih, lama-lama orang nggak kenal juga transfer kan kayak gitu. Oh gitu. Wah, mantap tuh. Habis itu internet marketing itu salah satunya waktu ini suruh produk
boleh sebutin produk? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kutus-kutus tuh minyak kutus-kutus. Oh, minyak kutus-kutus, iya. Nah, habis itu boleh sebut dosen? Nggak apa-apa, di sini bebas. Bebas. Jadi kita belum ada iklan dari mana-mana gitu. Kita baru dapat satu iklan. Ini nanti kita kenalin. Nah, waktu itu kan dosennya internet marketing Pak Sepi. Pak Sepi, iya. Nah, habis itu disuruh yang namanya menawarkan minyak kutus-kutus. Nah, habis itu buat dari sana Instagram yang khusus kutus-kutus kan. Dan ternyata ada yang kontak pesan 10 pieces. Wow, oke. Nah, dan lumayan untuk 10 pieces itu untungnya bisa buat bayar kos. Wah. Lumayan loh ini untungnya. Lumayan banget ya, Iya, lumayan ya. Habis itu baru kok lama-lama enak juga ya jualan Jualan menawarkan. gitu ya. Nah, kayak gitu. Kok bisa ke Ratanbek? Nah, ini sebenarnya awalnya kan deket banget sama ketua Hima Prodi, Bu Esti. Oh, Bu Esti. Bu Esti, Bu Esti kan bisnisnya Ratanbek. Nah, habis itu saya selalu bantu Bu Esti waktu dia packaging atau bertemu sama tamu. Kan aku sama Bu Esti kan deket banget. Biasanya nginep di rumahnya kayak gitu, bantu-bantu apapun, jagain anaknya atau apa pokoknya itulah. Pokoknya ikhlas-ikhlas aja orang. Dia baik, orang di sini kan saya nggak punya keluarga. Kalau Bu Esti baik sama saya, otomatis saya akan baik ke dia lebih gitu. Saya nganggapnya kayak orang tua sendiri. Nah, kayak gitu. Terus diajak ketemu tamu, terus malam packaging di hotel tamunya itu biasa aja menurut saya, nggak ada beban, maksudnya bantu-bantu aja, sekedar bantu-bantu aja. Habis itu ada suatu celutukan dari Bu Esti, Yuni kenapa kamu nggak coba nawarin atau bisnis ini gitu, dia bilang. Habis itu ya udah, waktu itu cuma bikin aja, bikin Instagramnya aja, tapi nggak terlalu kayak mikir bisnis ini, nah, kayak ini nggak. Yang penting asal jalan. Yang penting asal jalan aja dulu. Habis itu lama banget kok nggak ada interest, cuma ada yang nanya-nanya aja. Ya udah nggak apa-apa kan. Pak Sepi pernah bilang kalau menawarkan sesuatu seenggaknya ada orang yang tanya aja dulu, itu udah suatu perkembangan yang bagus kan, kayak gitu, berikan servis terbaik. Nah, kayak gitu. Habis itu ya udah terus lihat temen yang memang dari bisnis ini dia kok udah pegang dolar gitu. Nah, dari sini berkembang lah ya. Pikirannya udah mulai nih. Udah main blowing gitu ya, gitu ya. Kok berdua nih pinter banget sih, masih kuliah. Itu kan teman dekat soalnya Happy sama Sudan. Iya, benar. Waktu ini biasanya satu kelas, tapi karena aku lambat untuk ambil kerja praktek, jadinya aku dipindah ke kelas malam internet marketing dan mereka di pagi. Nah, kayak gitu. Habis itu biasanya kan kita bareng-bareng nih. Nah, ternyata waktu internet marketing dia berdua, aku sendiri. Oh, jadi pisah ya waktu itu ya. Biasanya pada kemana-mana ngumpul gitu. Lomba kumpul. Habis itu di KFC sini, nah mereka udah mulai mau ngirim-ngirim ke luar negeri, terus ngitung-ngitung dolar gitu. Terus penasaran kok mereka udah pintar banget, aku juga pengen gitu, tapi nggak berani langsung mau tanya gimana ini ya kan, nggak mungkin kayak gitu. Nah, habis itu ya udah lah. Habis itu aku kan ada Bu Esti yang support, maksudnya gini, ya udahlah nyoba pasarin aja dulu. Nah, ternyata dari situ ada, tapi ya nggak langsung upload terus ada gitu ya, nggak. Itu nunggu lama, 2 bulan 3 bulanan, 2 bulan 3 bulan itu cuma ada orang yang bertanya aja, nggak orang beli langsung beli kayak gitu. Makanya kalau sekarang kalau di kelas-kelas online kan biasanya orang mikirnya itu mau jualan, posting langsung terjual kayak gitu kan maunya. Nah, kayak gitu kan. Benar. Padahal kita itu sebagai manusia sifatnya nggak suka langsung dijualin hard selling gitu loh. Oke. Ini tips juga ya. Jadi tips juga. Ini kita dapat ilmu baru. Terus gimana? Jadi menurutku orang itu lebih percaya atau lebih awal banget itu nggak suka hard selling kan, soft selling menurut saya. Soft selling itu penting, dari situ kemudian baru kita deket bagaimana kita memberikan kepercayaan, baru orang itu akan menuju ke produknya kita. Nah, ini boleh sharing pengalaman ya? Boleh, silakan. Boleh. Nah, malah ini yang aku tungguin dari kamu, mau denger gimana tuh kisahnya gitu. Terus ada nih pernah ada tamu datang ke sini dari Jerman, satu keluarga. Wow, nah, ibunya, manajernya, sepupunya 2, pokoknya ada
6 orang kalau nggak salah. Dia awalnya cuma visit aja ketemu. Sebenarnya interestnya juga tinggi untuk ke produknya ini. Nah, kemudian dia mungkin kan udah di Bali jadi tahu mana-mana, udah survei lah kayak gitu. Kemudian sebenarnya kita kalau orang Jawa kan nggak kenal pun kita sapa, senyum, ramah kayak gitu kan. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang berbeda, yang aneh gitu ya. Artinya kok se welcome ini gitu. Welcome itu padahal itu kan udah jadi kebiasaan kita kan. Udah jadi habit kita gitu. Kita suruh duduk, kita beri minum, nah kayak gitu. Habis itu ternyata dari situ setelah dia pulang dia mungkin cuma beli beberapa aja, kalau nggak salah itu 10 atau 15 pieces gitu. Habis itu dia langsung chat, Yuni terima kasih ya semua keluarga saya, ibu saya, terus bibi saya, semuanya sepupu manajer saya suka sama kamu. Baru kita berlanjut. Nah, jadi kayak produk itu bukan salah satu number one, tapi personality kita kalau buat orang-orang. Jadi kayak kepercayaan, kemudian personality kita baik ke mereka jadi kayak bener-bener chemistry kita itu dapat nggak antara si penjual sama pembeli. Nah, itu yang saya terapkan di dalam bisnis maupun kehidupan. Chemistry itu penting. Nah, kayak gitu sih. Iya, ini hampir mirip sih Yun. Jadi saya tuh pernah dulu sama pimpinan kampus ya dikasih buku namanya Sales Magic, kayak gitu. Jadi ada buku yang ada buku yang pernah saya pelajari namanya Sales Magic. Jadi apa yang Yuni terapkan itu teorinya semuanya ditulis di sana. Cuman mungkin kurangnya saya nggak maksimal waktu itu ya untuk mulai berbisnis. Beda sama Yuni kan. Kalau aku sih waktu itu masih fokus kerja Yun. Jadi kalau diceritakan dari buku itu, yang pertama adalah kalau kita pengen menarik konsumen itu harus bisa memberikan service excellent gitu kan. Jadi ada service yang memuaskan diberikan. Terus ada tiga hal sih yang di buku itu dijelaskan. Ini bukan kata saya, bukan saya yang pintar, tapi bukunya yang hebat gitu. Yang pertama, buku itu menjelaskan untuk bisa jualan, kamu harus tahu, kenal dulu siapa pangsa pasarnya. Jadi kita harus mengenal dulu. Terus kalau kita sudah kenal sama pangsa pasar kita juga harus bisa melihat potensi dari barang kita ini kira-kira kayak gimana, apakah bagus, apa enggak. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua, yang pertama adalah building trust, dibilang kayak gitu katanya. Jadi membangun kepercayaan ini memanglah nggak gampang gitu kan. Jadi gimana caranya bangun kepercayaan? Ini saya dari buku yang aku baca Yun ya. Contohnya kita nih sambil belajar nih, aku juga sambil belajar. Ya enggak, aku sharing aja kan tadi ini kasih ilmu. Oh iya ya, ini pernah aku baca kayak gitu kan ya. Jadi di buku itu dibilang building trust. Contoh kalau kita ketemu sama orang di bis, duduk bareng, ngobrol, kalau ada sesuatu percakapan yang nggak nyambung, omongan itu nggak bakal lanjut gitu kan ya. Ada yang disama-samain, contohnya hobinya apa? Oh bola, saya juga bola, ngomongin bola, jadi dia bisa nyambung gitu. Di sana jadi ini sudah nyaman gitu ya berbicara gitu kan, ada kepercayaan orang ini suka juga sama ini, saya juga suka sama ini, kan timbullah sebuah kenyamanan di sana. Terus yang kedua di buku itu selain building trust, yang kedua building need. Iya, dia bilang building need. Nah, kita harus tahu maunya orang ini apa, bukan maunya kita kepada orang gitu. Iya juga ya. Jadi Yuni tadi bilang dengan soft selling, dengan jualan yang ringan, jadi tidak harus tergesa-gesa. Kita punya barang harus jual kayak gini, nggak gitu caranya ternyata. Jadi apa yang dibutuhkan sama orang ini. Jadi kalau kita sudah tahu orang ini butuh apa, baru namanya step terakhir adalah give a solution. Di buku dibilang seperti itu, give a solution. Jadi baru kita lihat solusi. Bapak kalau memang sukanya ini, maunya ini, saya ada solusi ini Pak, ya gitu. Saya ada produk ini gitu contohnya. Ya nggak harus ini sih, cuman aku pakainya ini. Kalau ini cocok, monggo silakan. Kalau enggak, ya why not? Ya ini hanya perkenalan, yang penting kita udah punya nama. Dan terbukti di Yuni bahwa servis memuaskan itu bisa mengalahkan dari nilai produk sendiri. Yang tadi Jerman itu ya, itu menarik Yun. Akhirnya sampai sekarang berlanjut itu si kalau semuanya sih dari Jerman, Filipina semua masih berlanjut kayak repeat order, tapi tergantung musim, karena kan produk ini musimnya musim summer. Kayak yang dibilang tadi, target itu kan kita harus tahu target marketnya siapa. Ya kan, target marketnya kalau untuk produk ini adalah orang-orang negara-negara musim summer. Nah kayak gitu. Jadi bisnis ini kalau di sana musiman, tapi kalau untuk Filipina kan mungkin sama ya kayak di Indonesia juga. Jadi mereka tetap aja nggak ada kayak musiman, tapi karena untuk di
lagi virus kayak gini, jadi beberapa iya. negara ditutup. Nah, ini dampaknya pandemi ya, kita bilang pandemi COVID ini dampaknya gimana ke bisnis kamu yang? Kendalanya ada di pengiriman, karena beberapa negara itu ditutup untuk pengiriman. Mungkin kalau memakai kurir DHL itu masih open untuk seluruh negara, tapi kendalanya di sini harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Nah, saya bandingkan waktu tamu saya dari California order 55 pieces melalui Pos Indonesia itu sekitaran biayanya itu 4 juta, di bawah 4 juta, 3,9, pokoknya hampir 4 juta, tapi nggak sampai 4 juta. Tapi kemarin bulan ini kalau nggak salah ya, bulan ini saya ngirim ke California. Saya udah, sebelumnya kan saya nggak pernah pakai DHL karena DHL kan mahal. Jadi saya konfirmasi dulu ke tamunya, mau nggak harga segini yang dikasih DHL. Nah ternyata mau, dan ternyata untuk sekian pieces itu 65 kemarin kalau nggak salah. Biayanya itu 14 juta. Wow. Itu ongkirnya aja. Ongkirnya aja. Itu lebih mahal daripada dia beli produknya. Oh, luar biasa. Oke. Saya nggak pernah tahu berapa dia jual di sana. Wow. Amazing ya, gila banget gitu loh. Sampai dia rela bayar ongkir yang begitu mahal ya. Ya kalau aku mungkin dia berani bayar ongkir segitu, mungkin dia juga di sana kan jualnya mahal dan masih lah dia dapat masuk dengan harganya, jadi dia berani. Yang penting kan lagi katanya dia bilang gini, Yuni bisa nggak bisa kirimin ya, soalnya ini udah mau menuju summer gitu katanya. Jadi dia kan lagi butuh juga untuk mengisi toko ataupun apanya. Jadi meskipun ongkirnya segitu ya dia mau aja, fine aja. Mungkin di sana dia juga jualnya masih masuk harganya. Gitu sih. Nah, ngomongin harga nih ya. Ngomongin harga gitu kan ya. Tapi kalau kamu mau open juga nggak masalah. Tapi yang perlu kita sharing ke teman-teman di sini semuanya, intinya kan ini bukan untuk sombong-sombongan. Kan bukan kayak gitu ya. Bukan untuk sok-sokan ataupun apa. Tapi kita lihat orang akan terpacu kalau ada hasil. Biasanya seperti itu ya. Jadi banyak tuh teman-teman yang bisnis ini yuk. Bisnis itu apa sih hasilnya? Apa sih hasilnya? Berapa sih kayak gitu kan? Jadi coba kita pengen jelasin omsetnya ini dalam sebulan berapa sih dari Bali Ratan Bag ini gitu. Aku pengen tahu aja sih. Gak apa-apa disebutin juga gak apa-apa, buat motivasi buat diriku juga ya gitu. Karena aku juga mulai bisnis. Ini sebelum gini ya, sebelum musim gini ya. Sebelum COVID ya, sebelum COVID ya, oke. Kalau sebenarnya sebelum COVID juga gitu, namanya penjualan pasti naik turun ya. Oke. Jadi sebulan itu persentasenya lah gitu. Jadi di angka berapa, nginjak berapa gitu kan. Omsetnya sih puluhan. Wah, sampai puluhan ya? Waduh, teman-teman, bisnis Bali Ratan Bag itu omsetnya sampai puluhan juta. Nah, ini boleh jadi apa namanya, kita punya pelajaran baru dari ini. Oke. Tapi memang untuk menuju hasil dari yang puluhan itu kan nggak mungkin puluhan. Pasti kita lah dari awal dulu puluhan ribu mungkin, kan? Belasan ribu, ratusan ribu, baru naik. Nggak mungkin langsung jebret, posting, jualan langsung puluhan. Iya, aku setuju. Jadi di balik sesuatu yang mengenakan, yang manis lah kayak gitu ya. Aku tahu perjuanganmu dulu yang kayak gimana. Jadi teman-teman, ini biar Yuni sendiri yang cerita ya. Jadi kenapa saya sampai tuh bisa dikatakan terharu kayak gitu dengan Yuni ini bisa sampai punya usaha yang sangat besar dan juga pernah jadi finalis Business Woman kalau nggak salah ini. Special project The Big Star Indonesia season 3 dari Blibli.com. Wah, keren. Jadi aku tuh selalu ngikutin sosial mediamu Yun, terutama di Instagram. Aku ada haru lah kayak gitu. Sama dengan Krisna gue bilang kemarin juga, oh ternyata ada temanku gitu kan bisa jadi yang seperti dia inginkan. Nah, Yuni aku tahu sendiri nih, pertama kali datang ke Bali gitu kan. Kita flashback lah gitu kan. Kita flashback ke masa-masa, jangan hanya dilihat, oh iya enak ya, puluhan juta penghasilannya, terus sekarang udah punya mobil gitu kan, terus hidupnya udah enak. Tapi kalian juga harus tahu, Yuni itu ngelewatin ini semua nggak semudah yang kita lihat gitu, nggak ujuk-ujuk, wah udah gede gitu, nggak. Aku pengen tahu prosesnya ya, karena itu yang penting kayak gitu.
Nah, Gimana ya prosesnya? sebenarnya ya, aku diundang di sini dengan Ramadan tuh bener-bener flashback waktu pertama kali aku daftar di kampus Di kampus Primakara, nggak apa-apa? Primakara. Ah. Itu kan waktu Ramadan. Iya bener. Nah, waktu itu Bener, kan bener. sebenarnya sama sekali aku anak rumahan ya. Iya. Belum waktu itu nggak ada saudara, jadi anak satu-satunya. Jadi nggak pernah namanya kayak keluar bergaul sama temen Iya, keluar. Jadi iya. sekali itu habis ditolak dari beberapa universitas tuh kan, Oke. sakit kan. Habis itu ke Bali dipercaya dititipin sama supir travel. Oke. Nah, Iya, supir iya, travel iya, yang waktu iya. itu, nah dia dibilangin betul. sama bapaknya bilang jangan kasih anak saya Hmm. sampai ada pihak. Kan gue gini aja deg-degan. Enggak, aku memang sengaja bikin dia gini. Enggak sih. Soalnya dia udah biasa jadi pembicara kan. Oh, iya, Gimana iya. kalau dia depan kamera gitu.